Halo, selamat siang. Siang, Bapak. Saya dimulai ya. Iya, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kimia zat toksik ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana tentang limbah, kemudian cara pengolahan limbahnya, termasuk secara fisik seperti apa, secara kimia seperti apa, kemudian bagaimana alur pengolahan limbah itu sudah belajar. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang pelabelan limbah B3 ya. Sebelumnya ada yang pernah lihat nggak truk yang membawa cairan asam yang berada di sekitar Anda atau kayak gitu truk Pertamina. Nah, di truk Pertamina itu kan ada lambang yang menyatakan bahayanya itu apa saja dari muatan yang dibawa oleh truk tersebut. Biasanya digambarkan dengan segi empat, ditempel di belakang gitu ya, warna merah gitu. Ditempel ada yang gambar ikan mati, kemudian gambar tengkorak. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya untuk memberikan informasi kepada orang tentang bahaya dari kemudian dari muatan truk tersebut. Sehingga ketika berada di dekat truk tersebut, maka perlu waspada. Misalnya seperti tadi gambarnya ada gambar api. Nah, itu berarti mudah menyala. Berarti jangan sampai ketika berada di dekat truk tersebut kita menyalakan api atau kita membawa sumber api karena itu bisa menyebabkan berbahaya. Misalnya ada gambar tengkorak. Oh, gambar tengkorak itu berarti dia beracun. Tapi yang harus dilakukan berarti nggak boleh dekat-dekat di sana. Harus pakai APD misalnya kita menggunakan. Jadi seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri pelabelan ini itu berdasarkan keputusan Badan Pengendalian Lingkungan nomor 5 05 09 1995. Jadi di Indonesia sendiri untuk B3 ini dia dibagi menjadi 8 jenis simbol. Ada simbol klasifikasi limbah B3 mudah meledak. Nah, dasarnya ini warnanya orange. Jadi, warna dasarnya itu jadi bentuknya misalnya segi 4. Dasarnya, backgroundnya itu warnanya orange. Kemudian ada simbol berwarna hitam. Dasarnya orange, simbolnya berwarna hitam yang menunjukkan adanya ledakan. Bentuknya belah ketupat. Kemudian ada di bagian tengah tulisnya mudah meledak yang berwarna hitam, diapit oleh dua garis sejajar warna hitam sehingga membentuk dua buah bangunan segitiga sama kaki pada bagian belah ketupat. Itu bentuknya seperti ini. Bentar. Nah, ini warna orange, kemudian ada warna bentuknya belah ketupat, ada tulisan mudah meledak berwarna hitam, dan ada logo zat yang dia seperti meledak, yang warnanya juga hitam. Ini cirinya seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Jadi jangan membawa sumber panas di sana atau bisa membawa sesuatu yang bisa menyebabkan pemicu ledakan. Nah, itu perlu diwaspadai ya. Kalaupun ada eh, bentuk seperti itu, teman-teman harus waspada. Kemudian yang kedua, ada limbah yang mudah terbakar. Dan terbakar ini terdapat dua simbol. Ada yang cairan mudah terbakar, ada padatan. Nah, kalau cairan mudah terbakar, itu bahan dasarnya merah. Jadi backgroundnya merah, gambar simbol berupa lidah api berwarna putih. Berarti gambar api berwarna putih yang menyala pada permukaan berwarna putih.
Kemudian pada bagian tengah ada tulisan cairan dan di bawahnya mudah terbakar berwarna putih. Kemudian kalau padatan, padatan itu dia dasarnya warnanya merah dan putih yang berjajar vertikal berselingan. Gambar simbolnya berupa lidah api berwarna hitam. Kalau cairan itu dia berwarna putih untuk gambar apinya, kalau padatan itu berwarna hitam. Ada tulisannya padatan mudah terbakar. Coba kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, ini ada gambar lidah apinya. Kemudian kalau dia cairan, backgroundnya warnanya putih. Kalau dia padatan, backgroundnya merah putih. Kemudian nyalanya warnanya putih kalau cairan. Kalau padatan dia berwarna hitam. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang reaktif ini adalah bahan dasar berwarna kuning, dasarnya berwarna kuning dengan blok segi lima berwarna merah. Simbolnya berupa lingkaran hitam dengan asap berwarna hitam. Lingkaran ada asapnya, mengarah ke atas dan terletak pada suatu permukaan garis berwarna hitam. Di sebelah bawah ada tulisan reaktif. Coba kita lihat lagi. Nah, ini dasar warna hitam, ada lingkaran, kemudian ada asap seperti warna hitam, kayak seperti api. Kayak seperti lidah api, tapi kalau di sini ada dia bentuknya bulat atau lingkaran. Nah, lingkaran yang menyala ini sebagai lambang dia reaktif. Dasarnya atau backgroundnya warna kuning. Kemudian ada simbol beracun. Beracun ini bahan dasarnya warna putih, kemudian blok segi lima berwarna merah, simbolnya berupa tengkorak manusia dengan tulang bersilang. Nah, garis tepi simbol berwarna hitam. Pada gambar tertulis beracun. Nah, ketika mendekati ini, maka kita harus waspada. Coba kita lihat gambarnya. Nah, segi empat warna putih, backgroundnya ada segi lima berwarna merah, ada tulisan beracun, dan di sini lambangnya adalah tengkorak dan ada silang tulangnya. Kemudian korosif. Nah, korosif ini belah ketupat terbagi dari garis horizontal menjadi dua bagian segitiga. Pada bagian atas berwarna putih terdapat dua gambar. Sebelah kiri gambaran tetesan limbah korosif yang merusakkan plat berwarna hitam. Sebelah kanan ada gambar lengan yang terkena tetesan limbah korosif. Ada tulisannya korosif. Coba kita lihat. Nah, ini. Jadi korosif ini ada dua gambar ini. Warnanya merah hitam apa? Hitam putih, kemudian ada segi lima warna merah. Kemudian ada gambar lempengan yang meleleh karena dia kena tetesan. Ada gambar tangan. Itu korosif. Kemudian ada simbol klasifikasi limbah B3 menimbulkan infeksi. Warna dasar bahan adalah putih dengan garis bentuk belah ketupat. Kemudian bagian dalam berwarna hitam. Kemudian simbol infeksi berwarna hitam terletak di sebelah kanan. Ada tulisannya infeksi. Kemudian di bawahnya terdapat blok segi lima berwarna merah. Pak, kalau infeksi seperti apa? Nah, ada gambar bulatan ini yang menunjukkan dia infeksi. Kemudian yang terakhir campuran. Campuran ini biasanya
bisa bermacam-macam permasalahan yang terjadi. Jadi bisa kebakar, ya beracun, yang menyebabkan infeksi. Ini biasanya ada gambar tanda seru kalau campuran. Nah, label ini berkaitan dengan sistem pengemasan ya. Biasanya ditempatkan pada pengemasan seperti tadi di tangki. Jadi identitas limbah, untuk penandaan kemasan kosong, untuk menunjukkan tutup kemasan. Seperti itu. Itu kalau berdasarkan keputusan Bapedal. Kalau berdasarkan permen LH, itu ada banyak lagi. 10 jenis ya. Ada yang mudah meledak, ini saya langsung gambarnya ada ya. Ini mudah meledak, itu gambarnya. Bentar. Gambarnya lingkaran yang meledak, seperti benda yang meledak ya. Korosif atau pengoksidasi, ada bulat, kemudian di sini ada tidak api, mudah terbakar, cairan sama padatan jadikan satu kalau LH. Dari gambarnya lidah api warna hitam. Beracun, gambar tengkorak, berbahaya gambar X, kemudian iritasi, dibuat tanda seru, kemudian korosif, ada cairan menetes yang menyebabkan logamnya melengkung, berbahaya bagi lingkungan, ada ikan yang mati, kemudian karsinogenik, teragenik, dan mutagenik, dan gas bertekanan. Oke, dari sini ada pertanyaan. Belum ada, Bapak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, eh, nanti saya kasih contoh gambar, nanti bisa didiskusikan ya. Bentar.
Oke, saya tinggal sebentar. Kamu lihat gambar tersebut. Nanti saya akan tanya-tanya ya. Perhatikan gambar tersebut. Oke, sudah dilihat. Oke, coba. Dimas Maulana. Dimas Maulana. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat di gambar tersebut? Mohon maaf, Bapak, izin menjawab. Ya, silakan. Siapa ini? Saya Bapak Balkis Oktalianti, Oke. Pak. Silakan Balkis. Berdasarkan lambang yang terdapat di tangki itu memiliki lambang korosif, Bapak. Ya, benar. Itu adalah lambang korosif. Berarti limbah yang dihasilkan itu bisa menyebabkan korosi dari lambang. Kenapa lambang itu dikorosif? Karena sudah ada dua lambang tadi ya, warna merah, warna hitam, warna putih, kemudian bawahnya ada tulisan korosif, kemudian di situ ada dua lambang, lambang eh, lempengan logam yang tertetes oleh zat kimia, dia akhirnya melengkung. Kemudian yang kedua menetes ke tangan. Artinya apa? Dia itu korosif untuk zat atau logam, kemudian korosif juga terhadap tubuh manusia. Nah, nah, dari hasil itu ini kan dihasilkan dari limbah HCl atau asam klorida. Nah, di salah satu berita kemarin itu ada tangki atau truk tangki yang memuat HCl ini, dia itu tangkinya bocor sehingga HCl-nya itu eh, menetes ke jalan.
banyak, sampai habis ya hasilnya. Nah, akhirnya banyak kendaraan yang kena cairan HCl ini karena dia korosif itu menjadi rusak. Orang yang terkena juga menjadi luka. Nah, berdasarkan pengamatan Anda, ini kerja kelompok ya. Berdasarkan pengamatan Anda, dengan adanya limbah HCl yang memenuhi jalanan tadi, apa cara yang tepat untuk memitigasi atau mengatasi permasalahan tadi supaya HCl ini bisa langsung teratasi dan jalan ini bisa digunakan untuk masyarakat. Karena saat ini masih HCl-nya masih banyak, ibaratnya HCl-nya masih banyak di jalan. Kalau motor jalan di sana, ban motornya itu akan meleleh karena hasilnya sangat pekat. Kalau mobil, cat mobilnya ngelupas, ban mobilnya juga ikut meleleh, mau lama-lama kena manusia akan luka. Padahal di sana itu jalan arteri, jalan utama ya. Kalau itu di jalannya digunakan, itu menjadi jalan utama yang digunakan, tidak ada jalan alternatif. Nah, cara yang tepat untuk menanggulangi itu supaya cepat dan dapat digunakan itu apa? Bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Kemarin kan sudah dibentuk dengan 6 kelompok kalau nggak salah ya. Bener Arimbi ya? Iya, iya, Bapak. Nah, didiskusikan minggu depan teman-teman bisa mempresentasikan hasilnya, di mana setiap kelompok boleh sama atau boleh tidak sama. Yang penting setiap kelompok punya pendapat masing-masing untuk mengatasi permasalahan ini. Oke, mungkin itu untuk diskusi bisa dimulai sekarang. Kemudian kalau sudah selesai, nanti bisa dipresentasikan minggu depannya. Gitu. Ada pertanyaan? Untuk jawabannya diketik di Word atau dibuat PPT ya, Pak? Dibuat PPT saja. Baik, Bapak. Oke. Oke, mungkin dari saya cukup. Silahkan sisa waktunya digunakan untuk diskusi. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan ke Telegram saya atau bisa lewat Arimbi ya. Oke, untuk mempersingkat waktu supaya dapat dilakukan diskusi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Terima Bapak. kasih banyak, Terima Bapak. kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Bapak.